Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gifar Nazif Mumtaza, kelas PMI 5A NIM 1194040045. Menurut saya, pengembangan ekonomi umat merupakan persoalan besar yang dihadapi umat dewasa ini. Dan sesungguhnya pemecahannya hanya dapat dilakukan oleh umat Islam itu sendiri dengan cara kembali kepada aturan-aturan Allah. Di antaranya dengan menanamkan sifat wirausaha bagi setiap individu umat, membangun kemitraan atau jejaring yang kuat dengan berbagai pihak, terutama dengan sesama muslim, membuat kebijakan-kebijakan yang lebih memihak kepada pertumbuhan ekonomi umat dengan cara mensupport secara moral maupun material yang bersumber dari dana zakat, menjalankan transaksi dan perilaku ekonomi sesuai dengan aturan-aturan dalam ajaran Islam. Pengembangan ekonomi umat memang merupakan persoalan besar yang dihadapi umat dewasa ini, dan sesungguhnya pemecahannya itu hanya dapat dilakukan oleh umat Islam itu sendiri dengan cara kembali kepada aturan-aturan Allah yang telah diatur. Saya menjawab pada bab tentang ruang lingkup dan sumber ekonomi umat. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam sebagai derivasi dari agama Islam. Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan, way of life, di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Setiap manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Namun manusia memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang kesejahteraan. Dalam berbagai literatur ekonomi, ilmu ekonomi konvensional dapat disimpulkan bahwa tujuan manusia memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan, well-being. Manusia menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya, dan untuk inilah ia berjuang dengan segala cara untuk mencapainya. Kesejahteraan manusia yang dikemukakan dalam Al-Quran berhubungan dengan kenikmatan dan kesengsaraan manusia di akhirat, dan kriteria objektif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi seperti makanan, pendidikan, perumahan, barang-barang, dan jasa-jasa lainnya, dan komoditi-komoditi non material seperti kesenantiasaan, cinta dan kasih sayang antara suami istri. Konsep ini mengutamakan pemuasan terhadap keinginan-keinginan yang bermanfaat. Dalam mewujudkan ekonomi yang sehat dan islami, diperlukan upaya-upaya yang tepat dan dapat memberikan maslahat bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki kinerja dan program yang ada dalam kelembagaan bank syariah, mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam produk-produk bank syariah. Selain itu, upaya yang dilakukan lainnya adalah mendirikan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah atau LX atau LKMS. Lembaga ini selain 6 dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan, juga memiliki tujuan untuk memperkuat ekonomi umat Islam dengan mengembangkan program yang mendukung usaha-usaha kecil dengan bantuan peran pemerintah, menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Peran serta individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Setiap orang diharuskan menyediakan ataupun menopang setidaknya kebutuhannya sendiri dan keluarganya yang bergantung padanya. Bekerja efisien dan produktif merupakan tindakan terpuji. Oleh karena itu, semua makhluk hidup diciptakan untuk manusia dan hanya untuk manusia. Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia sebagai kewajiban agama sangat ditekankan bagi kaum muslim. Kedua, untuk memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Kemiskinan bukan hanya merupakan penyakit ekonomi, tapi juga mempengaruhi spiritualisme individu. Islam menomor satukan pemberantasan kemiskinan. Pendekatan yang ditawarkan Islam dalam memerangi kemiskinan adalah dengan merangsang dan membantu setiap orang untuk
berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi masyarakat, dan penguasa akan bertindak memberikan pertolongan jika semua peluang telah dikuasai oleh segelintir individu-individu tertentu. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Stabilitas ekonomi dalam batasan kemiskinan. Pendekatan yang ditawarkan Islam dalam memerangi kemiskinan adalah dengan merangsang dan membantu setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi masyarakat, dan penguasa akan bertindak memberikan pertolongan jika semua peluang telah dikuasai oleh segelintir individu-individu tertentu. Mungkin hanya ini jawaban dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.